المؤمنون وبعنايته وتوفيقه يسر الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'du. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara bahasa agama yang sudah populer di kalangan kita yaitu kata mukjizat. Namun ternyata sudah bergeser maknanya. Kalau terdengar kata-kata mukjizat, maka terbayang adalah sesuatu yang aneh dan luar biasa. Ketika ada orang selamat dalam satu kecelakaan yang luar biasa, dia dikatakan ini adalah satu mukjizat. Apakah seperti itu? Atau serendah itulah pengertian mukjizat? Bahkan kita lihat akhir-akhir ini ada film-film tertentu dengan judul mukjizat. Para hadirin yang dimuliakan Allah, menurut arti bahasa, mukjizat itu artinya melemahkan, mengalahkan. Yang seperti mukjizat, dalam arti yang ini mukjizat, yang terkalahkan bukan mukjizat, tapi sepintas lalu seperti mukjizat. Justru dengan mukjizat adalah untuk membedakan di antara kepercayaan orang-orang banyak, yaitu yang disebut sihir. Oleh karenanya tidak heran apabila kepada nabi-nabi mereka dituduh tukang sihir. Yang dibawa oleh nabi diungkapkan dengan kata-kata sihir. Padahal jelas ada perbedaan yang mendasar antara mukjizat dan sihir. Sihir adalah permainan, laibun. Oleh karenanya sihir itu bisa berulang kali dilakukan. Kapan mau akan terjadi, di mana mau maka akan terjadi pada tempat dan waktu yang berbeda. Sedangkan mukjizat tidak seperti itu. Mukjizat hanya terjadi satu kali, tidak lebih daripada itu. Dan inilah yang membedakan antara sihir dengan mukjizat. Oleh karenanya ahli-ahli sihir mereka akan mengakui bahwa yang dibawa oleh Nabi bukan sihir. Kenapa demikian? Karena apabila sihir, mereka pun bisa melakukannya. Karena sihir bisa dipelajari. Sedangkan ini mukjizat yang merupakan pemberian daripada Allah sebagai bekal kepada para nabi. Dan kalau kita meneliti, memperhatikan sejarah mulai berkembangnya mukjizat adalah sejak zaman Musa alaihissalam. Ketika saat itulah di mana ketika berkembang orang begitu hebat menyenangi dan menyukai ilmu-ilmu sihir.
maka diimbangi oleh Musa. Setelah kembalinya dari Madian, merupakan bagian negeri tertentu, bukan di Mesir. Meskipun Musa lahir di Mesir, tapi Musa pernah keluar dari Mesir karena ada satu kejadian yang luar biasa. Sekembalinya dari Madianlah Musa dinyatakan sebagai Rasul, yukallimuhullah, yang langsung diajak dialog oleh Allah. Maka banyak bekal-bekal yang diberikan kepada Musa oleh Allah. Dan ketika sudah siap, Allah memerintahkan, izhab anta wa akuka bi ayati wa la ta'niya fi dzikri. Pergilah engkau dengan saudaramu dengan membawa ayat-ayatku, dan jangan engkau lalai untuk mengingatku. Kenapa pada akhirnya setelah ada perintah kemudian ada larangan? Biasanya ketika orang ada dalam kesenangan, ada dalam keberuntungan, ada dalam keunggulan, sewaktu-waktu dia lupa. Ketika membawa mujizat, rasanya lebih unggul daripada yang lain. Nah, Nabi pun secara tabiat manusia sama dengan manusia-manusia yang lainnya. Ada kelemahan, ada kekurangan, maka perlu diingatkan, wala ta'niya fi dzikri, janganlah engkau lalai untuk mengingatku. Para hadirin, sebagaimana yang kita maklumi bahwa di Mesir ada dua latar belakang etnis yang berbeda. Yang satu Kibti dan yang satu adalah Bani Israel. Kibti atau Kopta atau Egypt yang kemudian berkembang, sebutan-sebutan itu adalah penduduk asli orang Mesir. Sedangkan Bani Israel, mereka baru datang ke Mesir itu setelah Yusuf masuk ke Mesir, ketika dia dijual belikan dan dijadikan anak angkat oleh salah seorang panggede di Mesir. Sejak itulah kemudian berkembang keturunan Israel yang mendapatkan sebutan Bani Israel. Tetapi kenyataannya Bani Israel merupakan etnis yang tertindas, mustad'afun. Sedangkan penduduk asli, orang-orang Kibti atau Egypt, mereka yang berkuasa. Wajar, karena rajanya adalah Fir'aun, merupakan orang Kibti asli. Wajar apabila orang-orang Bani Israel dijadikan permainan oleh orang-orang Kibti itulah. Jadi di sini kelihatan Musa menghadapi dua masalah. Yang satu menghadapi orang Kibti dengan pemimpin besarnya yang sudah melebihi batas, yang mengakui ana rabbukumul a'la, dan satu sisi lagi menghadapi etnis yang sama, Bani Israel. Maka Allah memberikan tartib siapa yang harus lebih dahulu dijadikan objek daripada dakwahnya. Idhab anta wa akuka bi ayati. Yang dimaksud adalah ila Fir'auna, karena pada ayat berikutnya dinyatakan idhab ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau dengan saudaramu dengan membawa ayat-ayat. Di dalam Al-Quran
apabila diungkapkan kata ayat, itu bisa mengandung dua pengertian. Yang pertama, dalam arti ayat kauniyah. Yang kedua adalah ayat kauniyah. Yang dimaksud ayat kauniyah yang berhubungan dengan hukum kejadian alam, bisa berarti mukjizat. Sedangkan yang kedua, ayat kauniyah dalam arti isi risalah yang dibawa oleh para nabi. Nah, dua sisi inilah yang dibawa oleh Musa dan Harun kepada Fir'aun, juga kepada kaumnya, kaum Kipti dan orang-orang Bani Israil. Barakallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Mujizat yang diberikan kepada para nabi ternyata setiap saat berubah-ubah sesuai dengan keberadaan apa yang dialami dan yang terjadi pada umat dalam satu masa. Kalau ketika pada zaman Musa, begitu hebatnya orang mempelajari ilmu sihir, nah diimbangi oleh Allah. Musa dibekali dengan mukjizat yang seperti sihir. Namun ketika terjadi kompetisi dengan ahli-ahli sihir, dan ini merupakan wakil daripada Fir'aun, waktu itulah setelah dikemukakan mukjizat oleh Musa, ternyata saharatu Fir'aun, ahli-ahli sihir Fir'aun mengakui bahwa ini bukan sihir. Mereka mengatakan ini bukan sihir yang dibawa oleh Musa. Sebab kalau sihir kami pun bisa mengikuti dan mempelajarinya. Oleh karenanya mereka serempak menyatakan amanna bi Rabbi Musa. Kami beriman kepada Tuhan Musa. Kemudian setelah berganti masa, datang Isa, di mana pada saat orang-orang sudah mulai mereka begitu hebat penyenangan yang berhubungan dengan atibbal, yang berhubungan dengan ilmu kedokteran, maka mukjizat yang diberikan kepada Isa pun disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Makanya kenapa disebutnya Isa Al-Masih, tapi tentu berbeda dengan Al-Masihud Dajjal. Kalau Isa Al-Masih artinya Isa yang mengusap, tetapi Al-Masihud Dajjal ini adalah usapan Dajjal. Dalam pengertian, kalau orang yang diusap oleh Isa yang sakit jadi sembuh, tetapi kalau yang diusap oleh Dajjal yang sembuh jadi sakit. Dan ternyata akhir-akhir ini pun kita lihat dan kita dengar banyak yang diusap oleh Dajjal ini. Kok kenapa tiba-tiba berubah, yang sembuh jadi sakit? Tentu yang terutama bukan sakit fisik, tetapi fi qulubihim maradun. Pada hati-hati mereka tiba-tiba berkembang penyakit-penyakit kejiwaan. Para hadirin yang dimuliakan Allah. Tetapi ketika datang Nabi yang terakhir, ternyata mukjizatnya itu berbeda.
dengan mujizat-mujizat yang sebelumnya. Ketika pada masa ini, ketika keilmuan manusia bertambah maju, apakah dengan yang berhubungan dengan ilmu bahasa terutama pada saat itu, ataupun ilmu-ilmu yang lainnya, maka mujizat Nabi yang terakhir adanya pada Al-Quran. Pada Al-Quran banyak masalah-masalah. Makanya jangan heran apabila di dalam Al-Quran banyak kajian-kajian tertentu oleh orang-orang tertentu dengan motif dan motivasi yang tertentu pula. Apakah dengan motivasi yang positif atau motivasi yang negatif. Jangan heran apabila pada satu saat di satu perguruan tinggi Islam ada dosen besar, pembimbing S2 yang mengajarkan ilmu tafsir, tapi dia bukan orang Muslim. Dia adalah orang-orang Nasrani yang mempelajari ilmu tafsir dan membimbing para mahasiswa Muslim. Ini kan satu kemuskilan. Ada apa? Dan inilah barangkali yang digambarkan oleh Rasulullah. Fayata'allamuhul munafiquna, nanti pada satu saat Al-Quran akan dipelajari oleh orang-orang munafik. Tetapi dengan satu catatan, fayujadiluna bihil mu'minin, mereka dengan satu tujuan adalah untuk membantah orang-orang iman. Makanya jangan heran, banyak orang-orang Islam, termasuk orang-orang yang berilmu, robah akidahnya, robah keyakinannya, hanya dengan ayat-ayat Al-Quran tertentu. Kita perhatikan, ketika pada saat orang mendambakan ilmu bahasa, datang Al-Quran, ternyata orang-orang yang ahli bahasa pun mengakui, ketika orang-orang Quraisy secara sembunyi-sembunyi mereka memperhatikan bacaan-bacaan Al-Quran, mereka di hadapan orang-orang Quraisy dengan tegas menolaknya. Tapi di belakang mereka akan mengakui sebetulnya apa yang disampaikan Muhammad itu yakin bukan buatan Muhammad dan bukan buatan manusia biasa. Ketika pada satu saat ada seorang yang termasuk ahli bahasa dan dia pun termasuk kahin paranormal, ketika mendengar gunjingan orang banyak bahwa Muhammad terkena penyakit yang aneh, penyakit langka dan luar biasa, dia sengaja datang untuk mengobati Muhammad. Katanya, saya begitu sayang kepada cucu Abu Thalib, keponakan Abdul Muttalib, karena dia anak yang baik. Oh, kenapa kena penyakit yang seperti ini? Biar mamang yang akan menyembuhkan. Rasulullah tidak menjawab apa-apa, hanya membacakan Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, dan seterusnya. Selesai beliau membacakan itu, coba ulangi lagi. Diulangi lagi oleh Rasulullah. Coba ulangi lagi. Sampai 3 kali. Tiba-tiba menyatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Aku yakin engkau Rasul Allah. Mustahil orang yang punya penyakit yang seperti ini bisa mengungkapkan bahasa-bahasa yang begitu tinggi. Umar adalah salah seorang yang sering mengikuti kontes dalam menyusun bahasa yang setiap tahun diadakan di kota Mekah. Pengikutnya bukan hanya orang Mekah. Dan satu kebanggaan apabila
yang berhasil dalam kontes itu selama 1 tahun diabadikan di dalam Ka'bah, sehingga setiap orang bisa membaca keindahan bahasa daripada syair-syair yang dibacakan. Tapi ketika pada satu saat adiknya membacakan surat Toha, hanya surat yang pendek, dengan kalimat-kalimat yang pendek, kenapa Umar menyatakan ini bukan omongan manusia? Kalau omongan manusia, aku pun bisa lebih daripada itu. Ternyata Umar sebagai ahli bahasa mengakuinya. Dan sampai saat ini pun masih ditantang oleh Allah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina. Silakan. Jika kamu masih ragu-ragu tentang yang apa kami turunkan pada hamba kami, waktu bisurati min misli. Datangkan 1 ayat saja. Datangkan 1 surat saja seperti yang ada dalam Al-Quran. Tetapi dan seandainya wad'u syuhada'akum, bila perlu silakan pembantu-pembantu ahli apapun datangkan oleh kalian. Tapi kenyataannya sampai saat ini belum ada seorang ahli bahasa yang mampu mengimbanginya, termasuk orang Arab sendiri. Bahkan sampai saat ini belum ada ahli bahasa yang mampu menterjemahkan Bismillahirrahmanirrahim ke dalam bahasa apapun juga. Dalam arti tentu penterjemahan secara letterlek, secara harfiah yang ada pada kita itu adalah merupakan penjabaran, merupakan penjelasan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin, mudah-mudahan bahwa mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabi dan mukjizat yang terakhir yang ada dalam Al-Quran, mudah-mudahan itu adalah menjadi hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum.